Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Sudut Pendidikan. Pada materi kali ini akan membahas tentang materi PPKN kelas 8 bab 3, Tata Negara dan Pemerintahan. Materi pertama yaitu, Lembaga Penyelenggara Negara. Ada 3 lembaga penyelenggara negara yang menjalankan tugas pokok dan fungsi, tupoksi, sesuai undang-undang, yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut Mahfud MD, salah satu kelemahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah, tidak adanya mekanisme check and balances. Lembaga eksekutif, Presiden, menjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif. Presiden, dalam kegentingan yang memaksa, berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Masalahnya, tidak ada kriteria yang jelas apa yang dimaksud dan indikator kegentingan yang memaksa. Masih menurut Mahfud, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak mengatur mekanisme judicial review. Padahal, seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan WUD karena lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah. Karena itulah, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai distribution of power, pembagian kekuasaan, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara ini tidak terpisah, melainkan saling terkait menjalankan prinsip check and balances, saling mengawasi dan mengimbangi. Sekarang kita akan bahas tugas pokok dan fungsi, tupoksi, dari 3 lembaga negara tadi. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara, yaitu DPR. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan negara berdasarkan undang-undang, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Materi selanjutnya, sistem pemerintahan. Secara umum, ada 2 jenis sistem pemerintahan yang berjalan di dunia, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Untuk lebih jelasnya bisa kalian simak perbedaan 2 sistem pemerintahan tadi pada tabel di bawah. Negara Indonesia pertama kali menganut sistem presidensil. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian, pada masa Republik Indonesia Serikat, RIS, 27 Desember 1949. Sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Kemudian, pada 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit Presiden. Dengan keluarnya Dekrit Presiden, sistem pemerintahan negara Indonesia kembali menganut sistem presidensil. Menurut Syamsul Bachri, dalam jurnal Konsep Pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dikutip oleh Daniel Susilo, istilah yang digunakan adalah sistem presidensil konstitusional. Sistem presidensil konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan presiden diatur dalam WUD, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Karakteristik sistem pemerintahan presidensil konstitusional adalah sebagai berikut. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sistem partai politik adalah multipartai. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara. Presiden dan atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh parlemen jika terbukti melanggar hukum. Terdapat prinsip checks and balances. Presiden memiliki kewenangan menerbitkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, mengajukan dan mengesahkan ataupun tidak mengesahkan rancangan undang-undang dan atau undang-undang. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Pembatasan kekuasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan bukan hanya terhadap masa jabatannya, tetapi juga pada kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden adalah eksekutif tunggal.
Parlemen memiliki hak angket dan hak interpelasi guna mengawasi pemerintahan, kabinet, dalam melaksanakan kebijakan publik. Jimli Asyidiki menyatakan terdapat 9 karakter sistem pemerintahan presidensil, yaitu sebagai berikut. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah kepala pemerintahan. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensil berlaku supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen. Materi selanjutnya, pemerintahan daerah provinsi, kota, dan kabupaten. Selama kurang lebih 32 tahun masa Orde Baru, sistem yang diterapkan adalah sentralisasi. Pemerintahan pusat sangat dominan, sementara pemerintahan daerah perannya terpinggirkan. Ketika reformasi bergulir, momentum tersebut dimanfaatkan daerah untuk menuntut hak-haknya. Merespons tuntutan tersebut, Presiden B.J. Habibie segera menyusun dan mengeluarkan rancangan undang-undang, RUU, tentang pemerintah daerah. RUU ini kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Selanjutnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Otonomi daerah diterapkan dalam asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dilaksanakan di ranah kabupaten dan kota. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. UU Nomor 32 Tahun 2004 direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, karena dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3, yakni urusan pemerintahan absolut, artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren, artinya urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, kota. Urusan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, dalam pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Ruang lingkup pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial. Ruang lingkup non-pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan di antaranya. 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten Kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kota. 3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. 4. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten Kota menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kota. Ketiga, urusan pemerintahan umum, artinya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan memeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten, kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasar Pancasila. 6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Materi selanjutnya adalah Pemerintahan Daerah Istimewa. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam Pasal 18B Ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian, UUD NRI tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Selain itu, UUD NRI tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi daerah istimewa. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan, kesultanan, daerah swapraja. Daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Ketika itu, pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan, kesultanan, sebagaimana diatur dalam Zelfbestuurregeling 1938. Pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Zelfbestuurlandskappen. Sementara, pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut sebagai Kooti. Saat pengesahan UUD NRI tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Soepomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan Pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Ia menyatakan, dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelfbesturendelandskappen, itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Zelfbesturendelandskappen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Kedudukan daerah istimewa dalam UUD NRI tahun 1945 diatur dalam Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Dengan demikian, bisa dipahami bahwa status daerah istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat 1, bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan dalam UUD RI tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Sekian rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 3. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.